permaisuriku jatuh dalam kegelapan. Chapter 10, Alam Rahasia Changbei. Terbuka, pertarungan dimulai. Seluruh anggota sekte Dewa dari semua roh menyerang kedua boneka milik Su Changge dengan formasi mereka, tapi Su Changge tidak gentar. Meski di hadapan formasi mereka, Su Changge yang merasuki salah satu boneka berserta satu boneka lain memberi perlawanan yang luar biasa. Bahkan formasi mereka mulai runtuh karena desakan dari Su Changge. Melihat mereka sama sekali tidak bisa melawan, itu membuat jiwa Su Changge tersenyum lebar penuh kejahatan. Seluruh formasi yang mereka buat hampir hancur sepenuhnya. Para anggota sekte yang melihat dari bawah hanya bisa terdiam melihat rekan mereka dibunuh satu persatu. Pertarungan terus berlanjut. Anggota sekte Dewa dari semua roh sama sekali tidak bisa memberi perlawanan. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah berteriak minta tolong agar tidak dibunuh. Seluruh anggota sekte Dewa dari semua roh mulai berguguran. Bahkan sudah tidak ada yang berani melawan lagi. Tapi itu tidak menghentikan tindakan Su Changge. Dia dengan tegas memerintahkan boneka yang lain untuk menghancurkan seluruh sekte ini hingga tak tersisa. Stabilkan dasar kultivasi milikmu dan perkuat pondasinya. Hanya tersisa satu langkah lagi. Su Changge dan boneka miliknya terbang melesat ke langit. Dia mengangkat jarinya ke langit, memanggil sekumpulan petir yang siap menyambar. Seluruh anggota sekte Dewa dari semua roh hanya bisa berteriak minta tolong saat tubuh mereka tersambar oleh ribuan petir yang datang. Baiklah, mari kita mulai. Hentakan ribuan petir bergemuruh yang akan mengalahkan ribuan tentara. Jiwa Su Changge kembali ke tubuh aslinya. Di sana yang menunggu dirinya adalah Liu Li yang tersenyum. Meski dia tertidur tidak bergerak, tapi Liu Li tetap menunggu, memeluk erat tubuh Su Changge sampai akhirnya dia terbangun. Su Changge langsung membalas pelukan Liu Li. Dia memeluknya dengan erat sambil mengatakan dengan nada menggoda, dasar gadis kecil nakal. Aku baru saja menyelesaikan masalahku, tapi kau di sini malah mengganggu. Dia mendorong Liu Li ke kasur, menggenggam erat tangannya, dan siap memberikan hukuman kecil padanya. Liu Li melihat itu dengan senyuman dan siap menerima Su Changge. Mereka berdua menghabiskan malam yang panas bersama di sarang milik Su Changge. Setelah 3 hari menunggu, seluruh ahli praktisi datang menuju ke Changbei karena aliansi pemburu iblis baru akan membuka alam rahasia yang dipenuhi dengan harta tak terlimpah. Mereka pergi ke sana dengan terburu-buru, berharap bisa mendapat keuntungan sebisa mungkin, jauh meninggalkan sekte Immortal Pedang Awan di belakang. Tapi sekte Immortal Pedang Awan juga tidak ingin kalah. Mereka membawa semua ahli tertinggi yang bisa mereka bawa memasuki ke markas aliansi pemburu iblis baru. Bahkan Yaolan yang termasuk klan iblis juga mengikuti mereka. Tetua Bai mendeklarasikan perang terhadap Wei Kun. Mereka membunuh master sektenya. Jadi sekte Immortal Pedang Awan tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Tapi gertakan Tetua Bai tidak membuat Wei Kun gentar. Dia malah mengatakan pada sekte Immortal Pedang Awan bahwa mereka ini orang-orang berdosa yang bahkan tidak menyembunyikan dosa mereka lagi. Dia menunjuk ke arah Yaolan, sosok klan iblis yang bepergian bersama sekte yang dianggap sosok adil. Dia mengatakan dengan jelas bahwa sekte Immortal Pedang Awan merupakan sekte berdosa
yang bekerja sama dengan iblis, ular. Tapi itu memang kenyataan yang tidak bisa disembunyikan lagi. Setelah Su Changge menjadi master sekte yang baru, dia tidak ingin menyembunyikan sosok Yaolan. Meski tetua Biai tidak menyukai hal itu, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tapi Su Changge tidak tersinggung. Dia tidak akan terganggu hanya karena pandangan yang berbeda dari orang yang tidak dia kenal siapa. Dengan jelas Su Changge mengatakan bahwa Yaolan adalah temannya. Meski dia dari klan iblis, tapi Su Changge sama sekali tidak malu karena hal itu, dan dia juga menegaskan kalau sekte Immortal Pedang Awan sama sekali tidak ada hubungannya. Jika mereka punya masalah, Su Changge siap melayani siapapun yang akan datang saat alam rahasia dibuka nanti. Dengan wajah sombong penuh kepercayaan diri, Wei Kun menerima tantangan dari Su Changge. Dia akan mencari Su Changge sampai kapanpun, membuat Su Changge tidak bisa pergi dari alam rahasia. Tapi Su Changge sudah mengira itu. Melihat sosok misterius dengan jubah hitam di belakang Wei Kun, dia menyadari bahwa sosok yang mendukung Wei Kun sampai berani membunuh master sekte Immortal Pedang Awan adalah orang itu. Sosok misterius itu langsung membuka alam rahasia yang sudah mereka siapkan. Wei Kun berteriak dengan nada keras bahwa alam rahasia Changbei telah resmi dibuka. Siapapun yang merasa dirinya layak bisa memasuki itu. Aliansi pemburu iblis baru yang menyelenggarakan itu. Di tahun ini, dia dengan jelas juga menekankan meski sedang bermusuhan dengan sekte Immortal Pedang Awan, dia tetap membiarkan mereka masuk. Semuanya terdiam terpana, menunggu sampai alam rahasia itu benar-benar terbuka. Alam rahasia sudah terbuka. Mereka yang menunggu momen ini menunjukkan wajah bahagia penuh semangat karena akan mendapatkan keuntungan besar. Tak menunggu waktu lagi, mereka langsung berlari menuju alam rahasia, siap mengambil senjata sihir pil immortal atau apapun yang bisa mereka dapatkan. Mereka siap mencuri dari siapapun, bahkan membunuh siapapun untuk mendapatkan harta di sana. Para anggota dari sekte Immortal Pedang Awan juga tidak kalah semangat. Wan King meminta izin kepada Master Su, sedangkan Yaolan melesat ke depan melewati para tetua. Su Changge mengatakan kalau ada seseorang yang harus menjaga kestabilan jalur menuju alam rahasia. Karena itu, dia memerintahkan Wan King untuk masuk duluan saat dirinya menjaga di sini. Sedangkan Wei Kun yang duduk seperti layaknya penguasa tersenyum bahagia. Begitu juga dengan sosok misterius itu. Seperti mereka siap mengorbankan semua yang masuk ke dalam alam rahasia. Berkat ingatan yang dia terima dari 10 tahun ke depan, Su Changge mengingat siapa sosok misterius itu. Dia adalah seseorang dari sekte iblis surgawi. Bagi Su Changge, Wei Kun dan sosok misterius dari sekte iblis surgawi seperti layaknya belalang sembah yang ingin menangkap seekor serangga. Tapi Su Changge berbeda dengan mereka semua. Di saat Su Changge terdiam menjaga kestabilan jalur menuju alam rahasia, dia melihat praktisi lain berlomba-lomba mencari keuntungan dengan segala cara. Tapi yang tidak mereka ketahui, Su Changge meski terlihat hanya diam saja, tidak melakukan apapun. Dia sebenarnya mengirim 2 sosok boneka di alam supreme menuju ke sana.